viewers Radar Solo TV, balik lagi bersama aku Nindya Aprilia. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin soal film lagi nih. Sekarang ada produser dan juga ada pemain film Perjalanan Pembuktian Cinta. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Yang pertama ada Kak Dea Anissa. Halo Kak. Halo semuanya. Nah, selanjutnya ada Kak Andre selaku produser di film Perjalanan Pembuktian Cinta. Halo Kak. Halo semuanya, assalamualaikum viewers. Nah, sebelumnya udah sampai Solo kapan nih Kak? Aku sampai Solo sama Mas Andre semalam ya. Iya, kita semalam. mendarat di Solo. Semalam. Sebelumnya udah jalan-jalan kemana aja? Berarti belum sempet ini ya? Belum, soalnya kemarin itu kita habis roadshow di Jogja. Oh, habis di Jogja. Kalau hari ini kita bakal jalan-jalan ke Solo. Iya, bakal muter-muter Solo. Harus kulineran Kak, cobain kulineran di sini. Kuliner malamnya ini enak banget. Oh ya, kuliner malamnya. Jadi siangnya Enak juga. oke, nanti kita cobain deh semuanya. Iya, cobain nanti. Terus buat Kak Dea nih, kita kan kenal sebagai artis cilik nih dulunya. Boleh dong Kak jelasin ke viewers Radar Solo TV di rumah perjalanan karirnya Kak Dea ini seperti apa dari dulu? Aku itu dari kecil, aku dari umur 2 tahun pertama kali jadi penyanyi cilik, punya grup namanya Tiga Bocah Imut. Terus akhirnya bisa berkecimpung di dunia sinetron itu pertama kali itu Panji Manusia Milenium. Jadi aku iya baru tahu ya. Baru tahu. Oh iya, Panji Manusia Milenium. Jadi yang paling kecil di anak panti asuhannya. Jadi kan Kak Panji kan selalu di panti asuhan kan gitu. Nah, aku tuh yang paling kecil di panti asuhannya sampai akhirnya bidadari ya. Sampai sekarang akhirnya sinetron, film. Jadi terus di situ gitu. Tapi kebanyakan main di sinetron apa udah mulai terjun ke film? Alhamdulillah sih beberapa tahun terakhir ini aku lagi fokus buat terus-terus di film sih gitu. Berarti kalau ngomongin soal film religi ini kan kita mau promo film religi. Benar. Ya. Berarti udah dari dulu emang sering meranin film-film religi atau? Justru ini baru pertama kalinya aku dapat film drama religi gitu. Pertama kalinya, apalagi jadi karakter aku di Perjalanan Pembuktian Cinta ini kan dia seorang penghafal Al-Quran. Jadi ya ini pertama kalinya sih dalam hidup aku karena berbanding terbalik banget sama aku aslinya gitu. Iya, berarti boleh buat Mas Andre dijelasin sinopsis filmnya, nyeritain tentang apa sih film Perjalanan Pembuktian Cinta ini? Ya kalau misalnya sinopsis singkatnya itu seorang gadis penghafal Al-Quran di cerita ini namanya Fatia, seorang hafizah yang dimana singkat cerita dia berkomitmen sebagai dia akan selalu menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat suatu di pertengahan film dia akan diuji sama Allah dengan seberat-beratnya sampai akhirnya dia bakal mutusin apakah dia akan goyah atau tidak. Nah, sampai akhirnya setelah kemudian itu dia akan menemukan suatu peristiwa di mana akhirnya dia menemukan kalau misalnya apa yang dijalankan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah, walaupun kita tidak suka, tapi percayalah kalau misalnya itulah jalan yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita, gitu. Kan tadi tuh katanya udah sempat baca-baca dikit tuh dilansir ini tuh dari novel, sebuah novel. Nah itu gimana Kak ceritanya kok akhirnya difilmkan gitu? Kalau akhirnya difilmkan itu, ini kan novelnya novel bestseller juga ya, novel bestseller dengan judul yang sama, Perjalanan Pembuktian Cinta, yang ditulis oleh tokoh aslinya langsung, Nusaybah Az-Zahra. Nah, Nusaybah Az-Zahra ini suaminya itu menurut suaminya itu ceritanya ini tuh bagus dan layak untuk di-share ke semua orang gitu. Karena bisa memotivasi semua orang. Akhirnya dia ketemu sama Kujong Subuh waktu itu dan akhirnya bertemu dengan kami waktu itu filmmaker muslim dan meminta kami untuk bikin. Dan setelah kami baca dari novel yang setebal itu dan akhirnya kita memutuskan
novel ini bagus, novel ini isinya daging semua. Akhirnya kita memutuskan, ya udah, yuk kita sama-sama FMM, Pejuang Subuh dan PPA kita bikin film bareng. Dimulai dari situ, akhirnya kita mulai persiapan, cari pemain. Itu mulai dari tahun 2023 awal sampai akhirnya ketemu Dea Anissa, terus almarhum Yayu Unru, Muzaki, Tengkurian gitu. Bertemu dengan pemain-pemain hebat yang waktu itu kita cuman berangan-angan ya, bermimpi-mimpi semoga kita bisa bekerja sama dengan mereka. Dan alhamdulillah di film ini bisa bekerja sama. Maret 2023 itu kita syuting dan alhamdulillah di tanggal 7 Maret sudah tayang di bioskop di seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman viewers harus nonton. Siap, harus nonton. Nah, buat Kak Dia nih gimana perasaannya dan perasaannya pas meranin film ini? Oh, aku meranin religi nih, gimana nih terus respon? Sebenarnya yang bikin aku senang banget sama film Perjalanan Pembuktian Cinta ini bukan karena hanya ini film religi, tapi banyak pesan-pesan moral yang bisa diambil gitu. Bukan hanya yang menonton, tapi aku juga yang memerankan juga mendapatkan pesan-pesan itu gitu. Dan dari awal aku tahu kalau, jadi tuh pas awal aku ditawarin aku nggak tahu kalau ini based on true story. Jadi aku nggak tahu sama sekali kalau ini dari novel gitu-gitu, karena aku cuma ditawarin based on scene-nya aja gitu. Dan aku udah suka sama scene-nya. Dan pas akhirnya aku terima jadi Fatia, jadi nama aku jadi Fatia kan di sini. Dan ketika aku diterima untuk jadi Fatia, akhirnya aku ketemu sama Kak Nusaiba sama Ustadz Randy, dan kayak oh ini ternyata dari based on true story. Ya ampun, itu kayak mungkin emang udah jalannya kayak gitu kali ya. Jadi senang banget karena akhirnya aku bisa memerankan karakter yang berbeda, yang punya kisah hidup yang sangat kompleks ya gitu, kompleks banget dan berat banget. Dan balik lagi kayak kita semua pasti pernah ada di masa itu, walaupun kejadiannya nggak sama, tapi kita pernah merasakan apa yang dirasakan sama Fatia ini gitu. Jadi aku senang banget sih bisa memerankan peran Fatia ini. Kalau pas syutingnya nih Kak, ada nggak sih kendala-kendala atau tantangan yang Kak Dia hadapi? Karena kan perannya sangat berbeda gitu dari kehidupan yang nyata. Kalau kalau tantangannya mungkin karena dia seorang penghafal Al-Quran. Jadi gimana dia jadi dia kan pengajar juga di pesantren gitu, pengabdi di pesantren, dan dia tuh jadi ada scene di mana dia ngajarin murid-muridnya. Jadi pas aku ngaji gitu. Jadi pas aku pas kita ada peran gitu kan, semua murid itu tuh murid asli dari pesantren Husnul Khotimah waktu itu kita syutingnya. Jadi mereka lebih tinggi ilmunya daripada aku, jadi aku yang malu sebenarnya gitu. Cuman ya karena dibantu sama Ustadz Randy juga, sama Kak Iba waktu itu ada di lokasi terus, jadi ya saya sebagai Fatia harus bisa gitu. Karena itu udah bukan Dea lagi, tapi itu udah Fatia gitu. Itu tantangannya sih. Berarti ada ini nggak sih Kak, ngehafalin gitu? Jadi aku ada ngehafalin paling sedikit-sedikit ayat aja, karena aku emang bilang kayak aku kan sebenarnya bukan seorang penghafal Al-Quran. Aku takut ada salah pengucapan atau ada yang tidak sesuai. Jadi aku lebih mengutamakan dramanya aja gitu. Kalau buat Kak Andre nih selanjutnya, ada nggak sih Kak trik-trik buat promosi film ini? Karena ini kan pas Ramadan ya, dan momennya pas banget. Nah, ada promosi kemana aja gitu? Kalau untuk promosi kemana aja, kan kita kan ada 3 ya, FMM, Pejuang Subuh, sama PPA. PPA itu singkatan dari, kepanjangannya adalah Pola Pertolongan Allah. Nah, masing-masing dari ini punya bisa dibilang punya rekanan, punya partner, punya jejaring, punya komunitas yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi salah satu promonya adalah ayo kita bareng-bareng nih dari awal, kalau misalnya ini film kita bersama gitu. Film kita bersama, dan ayo kita siarkan bareng-bareng, dan semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, semoga Allah ridho dan kita keterima manfaatnya, dan semoga penonton yang nanti juga menonton bisa keterima manfaatnya juga dari film ini gitu. Berarti ada
dari segi sosial media gitu juga Kak ya? Iya, ada Bisa sih. kemana gitu. Mungkin apa ya, bisa dibilang ini kan pengalaman pertama juga gitu. Jadi banyak mengundang-undang artis juga gitu, kita ajak keluar kota, dan juga kita juga belajar mengenai sosial media itu seperti apa gitu, dan semoga apa yang kita lakukan bisa apa ya, bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Amin. Nah, balik lagi nih Kak ke Kak Dia tadi. Apa sih yang membuat Kak Andre ini langsung klik Dia gitu? Pas meranin film ini, buat jadi Fatia. Pas peranin film ini, kan kita ada beberapa list harapan ya, dan akhirnya yang satu nolak, yang satu sudah pernah memerankan filmnya, jadi nggak mau lagi gitu. Terus akhirnya kita pilih lagi, dan akhirnya alhamdulillah kita ketemu sama Dianisa. Waktu itu Dianisa ngirim video, dan akhirnya datang ke kantor kita langsung lihat screen test bareng, dan akhirnya kita diskusi ini Dianisa ini udah bagus, cocok gitu, bisa walaupun cuma sebentar bisa ngambil perannya dengan baik gitu. Akhirnya kita isi koroh bareng-bareng, terus kita menentukan, apalagi waktu itu sutradara yang bilang, ya udah, ini Dianisa adalah pilihan yang terbaik yang sudah Allah berikan. Kita sudah usaha, kita sudah berusaha maksimal, dan alhamdulillah akhirnya Dianisa ini mau, cocok, dan ya udah kita jalinin aja. Insya Allah apa yang kita usahakan, apa yang kita jalanin, kalau misalnya kita ikhlas dan atas ridha Allah, insya Allah ya film ini juga bisa jadi lebih baik gitu. Amin. Amin. Kalau pas syutingnya Kak, dari Kak Andre sendiri, tantangan apa sih yang dihadapin pas kemarin syuting film ini? Kalau tantangannya itu kita FMM itu kan biasa syuting film pendek, syuting web series, dan itu pemainnya dan pemain dan kru kalau misalnya digabung itu totalnya 20, 25 gitu ya. Dan pada saat kita syuting film Perjalanan Pembuktian Cinta ini, tahu berapa? Pemain dan krunya ada 100. Gimana kita coba? Kita pusing gitu. Dimulai dari yang film pendek cuma sebulan 2 bulan bisa rampung sampai selesai filmnya, dan ini akhirnya bisa dibilang dari mulai persiapan sampai akhirnya film jadi dan promo itu bisa setahun lebih gitu. Dan benar-benar pengalaman baru, dan semoga ya pengalaman kita di sebelumnya film pendek dan web series, dan kita sekarang diberikan kesempatan film panjang ini, ya semoga ini merupakan salah satu jalannya Allah supaya kita memantaskan diri kita. Ini film panjang pertama dengan yang bisa dibilang proper. Ya semoga kedepannya walaupun sekarang masih banyak kekurangan, semoga di kemudian hari kita bisa lebih baik, dan akhirnya bisa banyak bisa bikin berkarya lagi, terutama berkarya yang positif gitu. Amin. Nah, kalau syutingnya Kak, ada nggak sih yang paling berkesan gitu di syutingnya? Kalau syutingnya banyak sih Ria, banyak yang paling berkesan karena aku juga kita syuting sama senior kayak Om almarhum Yayu Unru, terus juga sama Om Doni Damara, sama Tante Elma. Jadi emang banyak banget yang berkesan, apalagi kita kekeluargaan banget di lokasi tuh. Dari kita workshop kita harus ngeklik, pokoknya semuanya chemistry-nya harus ngeklik banget itu. Iya, harus dapat gitu. Dan yang paling berkesan sih sebenarnya bisa syuting sama almarhum Om Yayu Unru sih gitu. Dan ini menjadi sebuah karya Om Yayu Unru yang Om Yayu nggak bisa nonton gitu. Jadi itu yang paling berkesan sih sebenarnya, karena kita banyak banget dapat pelajaran gitu. Kalau buat Kak Andre? Kurang lebih sama gitu ya. Berkesan banyak, apalagi dengan almarhum Yayu Unru, pengalaman pertama gitu ya, pengalaman pertama dengan senior, apalagi ya dengan senior, dengan yang sudah banyak pengalamannya. Jadi selama proses syuting, apalagi dengan dia juga, kita banyak diberikan pelajaran sih, bukan pelajaran, pengalaman selama syuting itu harusnya seperti apa, terus dari A sampai Z-nya seperti apa gitu. Jadi ya semoga kedepannya film-film kita yang kita bikin bersama semoga bisa lebih baik gitu sih. Nah, balik lagi ke Kak Dia nih Kak,
pas meranin si Fatia ini, ada nggak sih trik-trik yang kakak lakukan biar perannya tuh masuk ke Kak Dia gitu? Kalau aku sih selalu mikir setiap aku udah ada di lokasi syuting, aku udah bukan lagi Dea, jadi udah karakter Fatia, karena emang Fatia ini kompleks banget dari cara dia berbicara, cara dia jalan, itu kita udah ada fase-fasenya gitu, karena filmnya tuh memang di film tuh cuman sebentar, tapi perjalanan hidupnya Fatia tuh panjang kalau di film gitu. Jadi ada fase-fasenya gitu, dan itu sih alhamdulillahnya nggak cuman cast yang ngebantu, tapi kru juga banyak yang ngebantu kita gitu untuk bisa masuk ke dalam karakter gitu. Jadi ya alhamdulillah Fatia ditolong banget sama banyak orang lah. Alhamdulillah. Kalau pendalamannya tuh selama beberapa lama Pak? Kak? Oh Pak, aku jadi cowok. Kalau saya mau jawab. Gimana pendalaman jadi Fatia? Kalau pendalaman jadi Fatia itu jadi selama workshop kan kita 2 minggu. Nah dari awal kita reading ketiga kayaknya itu udah ada sama Kano Saibahnya. Jadi pemeran asli Fatia yang asli. Jadi saat itu aku nanya banyak hal sama Kano Saibah gitu. Dan alhamdulillah karena aku bisa bertukar perasaan, karena kan yang aku sampaikan, jadi berakting itu menyampaikan perasaan kan, menyampaikan rasa gitu yang bisa disampaikan gitu. Jadinya alhamdulillah karena sudah bertukar pikiran dan bertukar rasa, ya dapat aja karakter Fatianya gitu. Jadi nggak butuh waktu lama untuk mendalami karakter Fatia, karena menurut aku karakter Fatia ini pernah kita rasakan lah gitu. Jadi kayak ngaca aja gitu. Kalau ini Kak, pemeran-pemeran lainnya tuh ada siapa aja Kak? Boleh di-spill ke? Jadi pemerannya itu ada Tengku Rian, ada Om Doni Damara, ada Om almarhum Yayu Unru, ada Elma Teana, ada Muzaki, terus ada Chan Kelvin, terus ada Natasha juga, ada Rispo gitu. Jadi nonton aja deh. Iya, nanti viewers Radar Solo TV jangan lupa buat nonton ya. Kamu juga jangan lupa nonton ya. Ya sudah tayang di seluruh bioskop. Sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Harus nonton. Benar. Nah, kalau ngomongin soal pemain-pemainnya nih Kak, ada nggak sih yang paling berkesan nih sama pemain-pemainnya? Oh semuanya berkesan sih. Ya? Karena kita syutingnya kan 2 minggu, terus dengan workshop 2 minggu juga, jadi kita hampir sebulan lebih bersama-sama dengan suka cita duka bersama-sama gitu. Jadi semuanya berkesan sih, semua pemain punya dengan karakternya masing-masing benar-benar sangat ngebantu film Perjalanan Pembuktian Cinta untuk jadi sebuah film yang rampung, yang bagus gitu, yang dinikmatin sekarang sama teman-teman di bioskop gitu. Jadi semuanya berkesan sih pastinya. Iya pasti Kak. Kalau ngomongin filmnya nih Kak, apa sih yang membuat film ini tuh berbeda dari film-film religi lainnya? Yang berbeda apa? Ya kalau film-film yang kenapa film Perjalanan Pembuktian Cinta ini berbeda dengan film-film religi yang lainnya, apa ya? Mungkin yang bisa saya bilang adalah filmnya nggak ngebosonin. Yang pasti film ini benar-benar menghibur, dan apa ya, respon dari orang yang sudah menonton adalah yang terutama adalah menguras air mata gitu. Ya. Itu banjir air mata lagi. Apalagi buat apa ya, bisa buat perempuan, buat ibu-ibu gitu. Jadi pada saat menonton ini benar-benar apa ya, diaduk-aduk banget gitu perasaannya sama karakter Fatia ini gitu. Jadi semoga apa ya, benar-benar hebat. Mas Ali Gifari sebagai penulis, Mas Amrul sebagai sutradara, apalagi yang hebatnya lagi adalah Kak Nusaibah sendiri sebagai yang punya cerita gitu. Benar-benar bisa menjalani segala halangan, rintangan, segala cobaan itu benar-benar hebat gitu. Dan apalagi dia Anissa yang bisa meranin gitu, benar-benar bagus. Sama aku mau nambahin, sebenarnya yang bikin berbeda sih karena pas kita nonton film ini kita tuh nggak ngerasa lagi nonton cerita orang lain, tapi biasanya berasa kalau kita lagi ngaca. Gitu. Malah makin penasaran Kak. Ya kan, tenang aja, banyak yang bilang kayak gitu kok. Banjir air mata tuh bikin orang-orang makin penasaran.
penasaran. Bener, banjir air matanya karena kok kayak kisah hidup aku ya gitu. Iya. Biasanya gitu, makanya jadi nangis Iya. gitu. Nah, terakhir nih Kak, boleh ajakin teman-teman viewers Radar Solo TV buat nonton filmnya nih Kak. Semuanya teman-teman viewers Radar TV, terima kasih udah having kita di sini, dan semuanya jangan lupa untuk nonton film Perjalanan Pembuktian Cinta yang sedang tayang di bioskop kesayangan kalian semua. Ya, buat viewers Radar Solo TV jangan lupa buat nonton filmnya ya. Nah, kita sudahi aja Kak karena habis ini masih harus perjalanan ke lokasi lain ya. Terima kasih buat viewers Radar Solo TV udah nonton, dan jangan lupa buat nonton filmnya. Terima kasih, sampai jumpa.